Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mas Rukin sebagai perwakilan dari PT Air Product Indonesia dan juga Ibu Lestari sebagai perwakilan dari PT Tira Austenit dan juga Bapak Mas Udi sebagai pengusaha bahan pokok dan juga Ibu Risma sebagai pengusaha rumah makan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdur Ramadan dari Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prodi Akuntansi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas waktu dan kehadirannya untuk mengikuti acara sosialisasi perpajakan pada pagi ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada warga negara yang bersifat memaksa. Maka hal ini sudah tidak bisa dihindari lagi semenjak lahir dari bayi, kita sudah kena pajak, yakni meskipun itu yang bayar adalah orang tua kita. Dampak kelahiran tersebut juga bisa ada pajaknya, yakni seperti alat-alat bayi atau pembelian keperluan bayi bagi yang ada PPN-nya, yaitu di situ sudah dikenakan pajak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara mengisi pelaporan SPT tahunan menggunakan e-filing. E-filing merupakan cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website DJP, yakni www.djponline.pajak.go.id atau penyedia jasa. Mengapa harus e-filing? Karena mudah, cepat, praktis, aman, dan real time. Karena sekarang bukan lagi zamannya menggunakan kertas, namun juga sekarang zamannya menggunakan serba elektronik atau online. Adapun 3 hal penting yang harus Anda miliki sebelum menggunakan e-filing, yakni yang pertama adalah NPWP, nomor pokok wajib pajak. Yang kedua adalah EVIN, yakni nomor identitas pajak dan akun. Sebelum pengisian SPT, siapkan dokumen pendukung seperti bukti pemotongan pajak, daftar harta dan utang, daftar penghasilan, daftar tanggungan keluarga, bukti pembayaran zakat dan sumbangan lainnya, dan juga dokumen terkait lainnya. Ini merupakan tampilan ketika Anda membuka website DJP Online. Anda dapat memasukkan yang pertama NPWP dan kata sandi, kemudian masukkan kode keamanan, dan klik tombol login. Pada tampilan selanjutnya, klik e-filing, lalu klik buat SPT yang berada di pojok kanan atas. Selanjutnya adalah menjawab. Anda diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan sesuai dengan kondisi Anda. Apabila data yang Anda isi benar, akan muncul SPT 1770S. Langkah pertama, pengisian SPT 1770S, isi data formulir. Isi tahun pajak yang akan dilaporkan. Nah, saat ini kan tahun 2022 ya. Kita akan mengisi pajak tahun 2021. Kemudian pilih status SPT normal dan pembetulan hanya diisi jika Anda menemukan kesalahan yang sudah Anda laporkan sebelumnya. Kemudian jika Anda memiliki bukti pemotongan pajak, tambahkan dalam langkah kedua
yakni klik tombol tambah. Nanti akan keluar pemotongan bukti pemotong baru, yakni Anda diminta untuk mengisi jenis pajak, NPWP pemotong atau pemungut pajak, nama pemotong atau pemungut pajak, nomor bukti pemotongan atau pemungutan, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, dan juga jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Kemudian setelah itu disimpan. Setelah disimpan, akan tampil dalam ringkasan pemotongan pajak di langkah kedua. Langkah berikutnya, masukkan penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kemudian, masukkan penghasilan dalam negeri lainnya bila ada. Kemudian, masukkan penghasilan luar negeri bila ada. Langkah berikutnya, masukkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di sini saya mengambil contoh yang tidak termasuk objek pajak, yakni warisan. Langkah berikutnya adalah masukkan penghasilan yang telah dipotong PPh final bila ada. Nah, di sini saya mengambil contoh hadiah undian senilai 20 juta dan yang telah dipotong PPh final 20%, yakni senilai 5 juta. Setelah itu disimpan. Setelah itu tambahkan harta yang Anda miliki. Jika tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan daftar harta dalam e-filing, Anda dapat menampilkan kembali harta pada SPT tahun lalu. Yakni ada di bagian sini kiri. Jika Anda mengalami penambahan harta yang Anda miliki, Anda dapat mengisi ini lalu klik simpan. Selanjutnya, tambahkan utang yang Anda miliki. Jika tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan daftar utang dalam e-filing, Anda dapat menampilkan kembali dengan memilih utang pada SPT tahun lalu. Jika Anda mengalami penambahan utang yang Anda miliki, klik tambah, lalu klik simpan. Selanjutnya, tambahkan tanggungan yang Anda miliki. Jika tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan daftar tanggungan pada e-filing, Anda dapat menampilkan kembali dengan memilih tanggungan pada SPT tahun lalu. Jika Anda mengalami penambahan tanggungan yang Anda miliki juga, Anda bisa klik tombol tambah, lalu mengisi beberapa nama, nik, dan hubungan keluarga, lalu klik simpan. Kemudian adalah isilah dengan zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang Anda bayarkan ke lembaga pengelola yang disahkan oleh pemerintah. Langkah berikutnya adalah isilah dengan sesuai status perpajakan suami istri. Dalam hal ini, mohon diperhatikan jika Anda melakukan kewajiban perpajakan secara terpisah dengan suami ataupun istri, itu berpisah, atau melakukan perjanjian pemisahan harta. Langkah selanjutnya adalah isilah dengan pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri bila ada. Isilah dengan pembayaran PPh pasal 25 dan pokok SPT PPh pasal 25 bila Anda mempunyai. Setelah semuanya isi, beginilah perhitungan pajak penghasilan pajak penghasilan. Ini adalah jika semua telah terisi. Langkah berikutnya adalah hitungan PPh pasal 25 bila ada. Lalu jika selesai, Anda dapat mengkonfirmasi dengan klik setuju, kemudian selanjutnya klik di sini. Klik di sini untuk mendapatkan kode verifikasi, klik email dan OK. Kemudian Anda dapat cek email Anda untuk apakah mendapatkan kode verifikasinya atau belum. Jika belum, bisa diulangi lagi untuk cek email. Klik di sini, masukkan. Setelah itu, setelah Anda mendapatkan kode verifikasi Anda
dapat memasukkan kode verifikasi Anda ini ke kolom kode verifikasi di sini. Setelah itu Anda kirim SPT. Setelah kirim SPT, tunggu bukti pelaporan yang dikirim lewat email. Jika bukti sudah diterima, maka pelaporan berhasil diterima. Berikut ini adalah contoh bukti laporan berhasil diterima, yakni sudah diketahui tahun pajak, jenis pajak, dan status pajaknya. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan kehadirannya untuk Bapak dan Ibu perwakilan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila kurang-kurang kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.